datang di podcast Personal Branding. Saya Ulil bersama rekan saya Sylvia akan membahas tentang mengelola konflik dalam personal branding nih. Nah, di sini Sylvia akan membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan pengembangan dalam personal branding. Nah, kita langsung mulai aja ya dengan pertanyaan dasar aja kok. Nah, menurut kamu nih, konflik itu apa sih? Dan bagaimana itu bisa mempengaruhi personal branding kita? Jadi menurut saya itu konflik itu adalah suatu keadaan di mana di dalamnya itu ada perbedaan pendapat, perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Konflik itu bisa mempengaruhi personal branding karena konflik itu ada dampaknya gitu, dampak negatif maupun dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya itu apa aja? Jadi dampak negatifnya itu yang pertama citra buruk, di mana seseorang itu menyelesaikan permasalahannya bukan secara baik-baik, melainkan dengan rasa yang emosional, kasar. Nah, itu dapat mempengaruhi personal branding kita gitu. Jadi kita dicap buruk. Selanjutnya yaitu kehilangan kepercayaan. Oke, jadi itu tadi dampak negatifnya ya. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa menghindari konflik tersebut? Baik, mungkin untuk meminimalisirkan konflik itu kita bisa gunakan langkah-langkah seperti kayak yang pertama itu kita tuh harus menggunakan komunikasi yang efektif dan jelas biar tidak terjadinya perselisihan antara perbedaan pendapat gitu. Terus yang kedua itu kita tuh harus memahami dulu perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain biar tidak itu tadi terjadinya konflik. Kemudian nih, bagaimana jika konfliknya udah terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil tindakan yang benar-benar efektif gitu. Kayak misal konflik ini udah jadi dan udah terjadi. Ini membicarakan dari hati ke hati. Terus menerima pendapat yang tadi meskipun berbeda pendapat, jadi kita tuh berusaha untuk menerima dulu pendapat dari orang lain. Nah, terus gitu dari yang tadi kita mencari solusi yang mana yang baik untuk menyelesaikan konflik. Nah, kemudian gimana nih jika ada orang yang kan biasa ada nih orang yang agak susah atau sulit untuk diajak berkomunikasi nih. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari aku untuk menyelesaikan hal tersebut mungkin sebaiknya yang pertama kita lebih tenang dulu, tidak terpancing emosi. Terus yang kedua kita itu mendengarkan dulu mau dia tuh kayak gimana gitu, mendengarkan dari hati gitu. Terus memberikan waktu dulu sama dia, maunya itu kayak gimana sih ini biar selesai konfliknya gitu. Terus kalau misalkan tidak ada solusi dia tetap ngotot nih, tetap nggak mau, kita juga bisa tegas lah, tapi tidak secara emosional gitu, tetap tegas tapi tetap sopan juga gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, sebagai penutup nih, adakah tips untuk teman-teman kita bagaimana mengelola konflik dalam personal branding? Tips pengelolaan konflik menurut saya yang pertama itu tetap tenang dan profesional gitu. Terus yang kedua itu dengarkan kritik dan juga saran dengan secara terbuka gitu. Yang ketiga itu kita klarifikasi dan komunikasi yang jelas. Terus yang keempat jaga konsistensi dengan nilai yang dibangun. Jadi lihatlah konflik sebagai peluang bukan hambatan. Oke, wah itu tadi saran atau tips yang sangat luar biasa ya. Semoga tips tadi yang diberikan oleh Sylvia bermanfaat bagi kita. Mungkin itu saja podcast kita seputar mengelola konflik dalam konteks personal branding. Terima kasih, dadah. Bye.